Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa haluk? Alhamdulillah ana bi khair wal afiyah, syukran. Fa insyaallah kullukum bisihhah wal afiyah. Adik-adik sekalian, hari ini kita akan mereview kembali, akan mengulang kembali pembelajaran yang sudah kita pelajari minggu kemarin ya. Silahkan adik-adik persiapkan kertasnya, persiapkan dirinya untuk mengikuti pelajaran hari ini. Hayya nabda liqa'ana hadzal yaum bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini kita mendapatkan ilmu baru, mendapatkan kebaikan baru, dan tentunya dicatat dan diganti dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Silahkan adik-adik perhatikan video ini. Nanti adik-adik bisa tulis kembali. Insya Allah untuk minggu depan kita akan ulangan dari bab 4 sampai bab 5 insya Allah yang sudah kita pelajari ya. Oke, minggu kemarin kita sudah belajar apa itu mubtada, dan sebelumnya juga Ustazah sudah memberitahukan istilah, ada pengertian dari mubtada itu sendiri ya. Jadi mubtada itu isim ya, isim yang terletak di awal kalimat. Adik-adik harus ingat isim itu apa aja. Ada isim isyarah. Ada isim apa? Isim mausul. Ada isim dhamir. Huwa, huma, hum. Seperti itu ya. Jadi itu harus diingat kali. Apa saja sih isim? Nah, adik-adik bisa lebih paham. Supaya lebih paham lagi, silahkan adik-adik bisa cari pengertian isim. Apa saja sih isim gitu. Apa saja sih kata benda, silahkan. Jadi anak-anakku sekalian, hukum isim yang dimulai pada awal kalimat atau yang kita sebut mubtada, al-mubtada itu marfu. Marfu itu biasanya kata atau isimnya itu atau akhir katanya itu berharokat dhammah, kecuali apabila isim tersebut didahului oleh huruf jar. Apa aja kemarin sudah kita pelajari? Mumtazah. Ada contohnya fi. Ya, ada ila. Seperti itu ya. Jika didahului oleh huruf jar atau yang menyerupainya, maka hukumnya secara lafadznya adalah majrur. Apa kalau majrur? Harokatnya mumtazah kasroh. Namun kedudukannya dalam kalimat tetaplah marfu. Seperti itu adik-adik. Selanjutnya apa sih khobar? Khobar adalah sesuatu yang dapat menyempurnakan makna mubtada atau yang sering kita sebut di dalam bahasa Indonesia predikat. Nah, jika adik-adik belum paham, silahkan bisa searching. Apa itu predikat? Nah, seperti itu nggih. Di sini Ustazah akan memberikan contoh, silahkan diikuti. Al-qalamu fil haqibati. Al-qalamu fil haqibah. Di sini al-qalamu isim marfu. Salah satu tandanya marfu itu berharokat dhammah yang terletak di awal kalimat itu disebut mubtada. Kemudian khobarnya mana? Fil haqibah. Itu kata yang terletak setelah mubtada itu disebut apa? Khobar. Khobar itu menyempurnakan maknanya mubtada. Kira-kira lebih jelas nggak ketika Ustazah bilang al-qalamu? Pena itu. Penanya kenapa? Oh, ternyata kemudian disempurnakan maknanya fil haqibah. Ternyata pena itu terletak di mana? Di dalam tas mumtazah. Kemudian kenapa di situ al-haqibati bukan al-haqibatu? Karena apa? Mumtazah. Karena sebelumnya didahului oleh huruf jar. Setelah huruf jar, maka kata benda tersebut berharokat kasroh. Jadi fil haqibati. Adik-adik harus diingat ya. Setelah huruf jar, maka harokatnya kasroh mumtazah. Kemudian contoh selanjutnya, hadza faslun. Hadza itu isim bukan? Thayyib, hasanan. Isim apa? Isim isyarah atau kata tunjuk. Hadza faslun. Kemudian hadza itu kedudukannya sebagai apa? Mubtada, mumtazah. Faslun
mumtazah sebagai khobar. Jadi adik-adik sekalian harus disesuaikan. Silahkan lihat contoh sebelah kiri. Hadhihi mistoratun. Ketika ustadzah bilang hadhihi faslun sahihah au khati'ah? Khati'ah. Jadi harus disesuaikan adik-adik. Ketika muannas, mudzakkar dengan mudzakkar. Taib. Contoh selanjutnya. Al-faslu nadhifun. Di situ al-faslu sebagai apa? Mubtada. Nadhifun khobar. Jadi al-faslu kelas itu apa? Bersih. Jadi nadhifun itu menyempurnakan makna. Oh, berarti kelas itu bersih. Kemudian ketika sudah digabung atau sebelumnya ada huruf isim isyarah, hadzal faslu nadhifun, apakah nanti mubtada'nya hanya hadza? Tidak. Jadi hadzal faslu itu nanti sudah jadi satu kesatuan ya. Hadzal faslu itu nanti sudah jadi mubtada'. Nadhifun nanti itu jadi khabar. Hadzal faslu kelas ini. Nadhifun bersih. Seperti tadi contoh sebelumnya. Al-qalamu fil haqibati. Nah, jadi fil haqibah itu sudah satu kesatuan di dalam tas. Seperti itu ya. Jadi itu sebagai sebagai khobar. Sampai di sini adik-adik sudah paham? Alhamdulillah. Silahkan nanti bisa ditulis kembali di screenshot. Kemudian apa sih yang disebut dengan khobar muqaddam? Ada yang sudah tahu? Mumtazah, good. Jadi yang sudah kita pelajari itu khobar itu terletak setelah apa? Mubtada. Tapi terkadang khobar juga bisa terletak di awal kalimat. Di sini ustazah akan sedikit menerangkan, silahkan diperhatikan. Silahkan perhatikan contoh berikut ini. Oke, sebelumnya kita akan mengulang kembali. Mubtada itu terletak di awal kalimat. Silahkan lihat contoh pertama. Ketika contoh pertama itu kita jadikan mubtada khobar, maka jadi apa? Al-hadiqatu wara'al baiti. Al-hadiqatu itu menjadi mubtada, wara'al baiti itu menjadi khobar. Kemudian jika kita ingin mengubah menjadi khobar muqaddam, artinya khobar yang terletak di awal kalimat, maka kita bisa membaliknya anak-anak sekalian. Jadi wara'al baiti hadiqatun. Wara'al baiti hadiqatun. Yang awalnya al-hadiqatu wara'al baiti menjadi wara'al baiti hadiqatun. Hadiqatunnya alif lamnya dihilangkan, kemudian harokat terakhirnya diganti menjadi dhammah tain. Hadiqatun. Wara'al baiti hadiqatun. Sampai sini sudah paham? Oke, contoh satu lagi. Kita kembali ke awal nih. Mubtada khobar biasa, belum kita jadikan khobar yang terletak di depan, belum. Jadi al-wisadatu 'alas sariri. Al-wisadatu itu sebagai mubtada, 'alas sariri itu sebagai khobar. Kemudian kita ingin mengubah menjadi khobar yang terletak di depan atau khobar muqaddam, maka kita balik. Yang awalnya al-wisadatu 'alas sariri menjadi 'alas sariri wisadatun. 'Alas sariri wisadatun. Mumtazah. Alhamdulillah, semoga adik-adik paham. Jika belum, silakan bisa di screenshot contohnya perbedaan mubtada khobar dengan khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Silahkan adik-adik bisa di screenshot, kemudian bisa ditulis. Dan silahkan adik-adik belajar di rumah. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan latihan soal. Insya Allah soalnya mudah-mudah adik-adik. Silahkan pelajari mufrodatnya. Silahkan pelajari kembali materi yang sudah ustazah sampaikan. Oke, terima kasih atas
perhatiannya. Jazakumullahu khairan ala husni ihtimamikum. Ustazah minta maaf bila banyak salah. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.